peneguhan demi peneguhan yang Tuhan Yesus berikan ke dalam hidup kita untuk melatih kita menjadi pribadi yang kuat. Akan banyak dibangkitkan orang kaya baru. Akan banyak terjadi perubahan yang begitu luar biasa. Akan banyak kesembuhan-kesembuhan terjadi. Berbagai hal yang mungkin tidak pernah terlintas dalam pikiran kita. Ternyata Tuhan itu bisa berada begitu dekat dengan hidup kita. Tuhan bisa ngobrol dengan kita begitu banyak hal yang Tuhan obrolkan. Apa yang Tuhan mau inginkan atau Tuhan maui dalam hidup kita, kehendaknya untuk hidup kita. Begitu kita dekat dengan Tuhan, apapun bisa kita obrolkan dengan sebebas itu. Sering-seringlah berdoa, bawa hatimu ke kaki Tuhan. Apa yang mungkin tidak bisa kamu lakukan hari ini ketika Tuhan menghendaki hidupmu untuk berjalan seiring rencananya, maka segala sesuatu akan terbuka, di jalan hidupmu akan terbuka. Dan ada satu ayat di Alkitab yang Tuhan itu secara terperinci menegaskan, tidaklah mengapa menjadi kaya, tapi dengan kekayaan itu akan kupakai orang tersebut untuk memberkati banyak orang. Tapi orang yang tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang-orang kaya yang pelit, yang tidak bisa menjadi berkat bagi sesamanya. Tapi Tuhan bisa menjadikan orang kaya menjadi diberkati dan memperoleh kerajaan surga kalau dia bisa menjadi berkat. Makanya Tuhan akan bangkitkan orang-orang kaya baru yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang, yang bisa menjadi berkat bagi perekonomian orang-orang di luar sana. Dan akan banyak orang yang dipakai Tuhan. Elia baru akan lahir dengan membawa misi yang begitu luar biasa. Tuhan akan memberikan otoritas bagi orang-orang yang dipilihnya, otoritas untuk bisa menyembuhkan banyak orang, otoritas untuk bisa memberkati banyak orang dengan perkataannya. Tuhan juga akan memberkati setiap tangan-tangan untuk bisa menyembuhkan banyak orang. Akan banyak hal-hal ajaib yang terjadi. Ketika Tuhan membuka mata rohani kita, mata roh kita untuk melihat sesuatu yang terjadi ke depan, sesuatu yang tidak terprediksi. Bahkan sumber-sumber emas baru akan ada semakin banyak di Indonesia. Indonesia akan menjadi negara yang sangat makmur. Dan tidak lama lagi Indonesia akan menuju yang namanya Indonesia emas. Tapi semua itu perlu doa kita. Perlu keimanan kita yang semakin melekat kepada Tuhan. Apapun, bahkan Tuhan bilang kebangkrutan ekonomi seperti apapun, ketika seseorang itu berdoa atas namaku, aku akan bangkitkan usahanya. Aku akan buat dia yang dari nol bisa menjadi kaya raya dan bisa menjadi berkat. Itu yang Tuhan katakan. Bahkan orang yang inginkan kesembuhan pun Tuhan bisa sembuhkan. Karena kemiskinan itu Tuhan izinkan, tapi itu bukan datang dari kerajaan surga. Tuhan izinkan kemiskinan, Tuhan izinkan sakit, penyakit, bahkan kebangkrutan, itu Tuhan izinkan. Tapi sesuatu yang baik, sesuatu yang
berita luar biasa. Itu yang datangnya dari kerajaan surga. Makanya ketika kita mau membuka sebuah bidang usaha atau mau bekerja atau mau memulai usaha yang baru, libatkan Tuhan. Dan percayalah hasilnya akan lebih luar biasa dari apa yang kita pikirkan atau yang kita duga. Hidup kita bukan ditentukan oleh diri kita. Hidup kita ditentukan seberapa Tuhan ingin membuat kita menjadi orang beruntung. Kesembuhan kita bukan karena hal-hal yang kita yakini, tapi kesembuhan kita datangnya dari Tuhan. Tuhan mengizinkan kamu untuk merasakan rasa sakit, untuk merasakan perihnya hidup dalam keputusasaan. Itu Tuhan izinkan untuk kamu merasakan bahwa di dalam kelemahanmu ada kekuatan Tuhan yang besar. Ada kasih Tuhan yang selalu menyelimuti hidupmu, yang tak pernah mengenal putus asa. Tuhan Yesus itu Tuhan yang setia, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mampu membuka pikiranmu, membuka wawasanmu. Apa yang mungkin kamu sangsikan ketika Tuhan berbicara seperti sahabat dekat, seolah membuka jalanmu, seolah kamu tahu rencana Tuhan begitu ajaib dan luar biasa. Jadi ketika kalian menghadapi ujian-ujian, terimalah ujian itu dengan sabar karena Tuhan sudah ada jawabannya. Kamu bisa melalui setiap ujian tersebut. Kamu hidup di dunia ini untuk dijadikan pemimpin, bukan seorang hamba. Ketika kamu diberi Tuhan tanggung jawab yang besar, itu artinya berkat Tuhan mengalir ke dalam hidupmu begitu besar. Jangan mengeluh pada situasimu hari ini. Karena percayalah segala situasi itu hanya Tuhan sedang mengujimu, Tuhan sedang menguatkan mentalmu untuk menjadikan kamu besar, bukan untuk mengkerdilkan kamu. Tuhan akan memberi kamu wadah-wadah pundi-pundi yang begitu banyak dalam hidupmu ketika kamu menaruh harapanmu kepada Dia. Harapan pada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan dan semua itu adalah janji Tuhan yang akan Tuhan penuhi. Tidak ada janji yang tidak Tuhan penuhi. Sering-seringlah berdoa. Ketika rasanya enggan untuk berdoa, teruslah berdoa. Teruslah mengucap syukur atas polemik yang sudah Tuhan berikan. Mungkin di dalam polemik itu Tuhan akan kasih solusi. Siapa tahu di dalam polemik itu Tuhan itu kasih kamu jalan untuk menuju keberhasilan. Setiap masalah yang hadir dalam hidup kita itu adalah kunci untuk kemenangan kita. Kelemahanmu bisa menjadi kekuatanmu kalau kamu bertumpunya sama Tuhan. Mungkin saat ini kamu sedang dicaci maki atau direndahkan orang. Bangun dulu kesadaranmu. Bangun dulu kekuatan imanmu. Tuhan bisa bukakan tingkap-tingkap langit. Bahkan pintu rezeki kamu yang tadinya tertutup bisa Tuhan buka dengan selebar-lebarnya. Bahkan Tuhan kasih gambaran orang yang lagi usahanya itu sedang di kebangkrutan atau orang yang susah payah untuk mencari pinjaman di bank, itu akan Tuhan bukakan. Banyak orang-orang baru yang akan diberkati dan menjadi berkat atas sesamanya. Ini bukan sekedar rema untuk menyenangkan, tapi ini adalah janji Tuhan. Kepastian Tuhan untuk memberikan harapan, damai, sukacita, dan berkelimpahan di dalam Dia. Karena kita ini anaknya. Kita ini adalah ahli waris surga. Kita ini anak Tuhan. Anak Tuhan, sudah tentu Tuhan kasih berkat yang luar biasa. Kalau Bapa kita di surga bisa menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya, maka Tuhan pun akan berikan otoritas untuk hidup kita, untuk bisa menaikkan level hidup kita. Yang terpenting adalah pikiran positif kita tetap memandang bahwa Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatu semudah membalikkan telapak tangan. Milikilah hati yang baik,
Milikilah doa yang baik, doakanlah sesamamu, doakanlah siapa saja yang ada dalam hidupmu. Bahkan Tuhan sanggup memperbaiki, memulihkan kondisi anak yang tidak punya pengharapan, yang hampir ingin bunuh diri pun. Tuhan bisa kirimkan Roh Kudus pada anak itu, menjadikan anak itu menjadi luar biasa. Ketika doa kita ditangkap oleh Tuhan, semua akan menjadi lebih baik. Tapi ketika doa kita buruk dan ditangkap oleh setan, itu bisa menjadi kehancuran bagi kita. Jangan mengimani segala sesuatu yang buruk, tapi imanilah segala sesuatu yang baik. Karena ketika kita menaruh iman yang baik, itu artinya kita bersekutu dengan Bapa kita di surga. Ketika kita mengimani hal-hal yang buruk, kekurangan kita, ketidakmampuan kita bersahabat dengan kuasa gelap. Tapi kalau kita mengimani segala sesuatu yang baik, berarti kita mengenal siapa Bapa kita. Siapa yang membuat kita ada di sini? Segala sesuatu sudah Bapa siapkan dengan kebaikan-kebaikan yang mengikuti hidup kita. Positifmu, kesadaranmu yang semakin mengagung-agungkan Bapamu yang di surga, Dia bisa mengubahkan segala sesuatu. Kemarin ada sebuah berita di Nigeria yang begitu banyak orang-orang Kristen yang dibinasakan. Sempat terjadi pergumulan roh di situ. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa segala sesuatu yang tidak nampak olehmu sudah terbalaskan olehku. Jadi apapun yang kita lihat di dunia ini ketidakadilan, sebenarnya Bapa yang menghukum yang tidak adil. Maka perbuatlah hidupmu sebaik-baiknya hari ini. Jangan pernah membuat sebuah prediksi buruk ataupun perumpamaan yang buruk atas hidupmu, keluargamu, anak-anakmu, keturunanmu. Karena sebenarnya ketika kita mengungkapkan atau kita berdoa, kuk itu telah dipatahkan. Kamu punya otoritas sebagai orang Kristen yang selalu hidupnya berjalan dalam kebenaran. Akan ada otoritas dalam lidah bibirmu. Kesucian sebuah pernikahan adalah kesucian kita untuk mempersembahkan kesucian pernikahan kita di hadapan Bapa. Itulah yang Bapa inginkan. Kesucian hati kita untuk semakin mengedepankan Tuhan dan ingin Tuhan Yesus campur tangan dalam hidup kita. Itu menuntun langkah kita agar kita tidak terjerembab ke jalan yang salah. Di luar sana ada beberapa orang yang banyak terkena obat-obatan terlarang, overdosis. Bahkan banyak orang yang semakin hari semakin rusak hidupnya. Karena pola pikirnya, karena mereka tidak mengenal siapa Bapanya. Karena dia tidak mengenal ada kuasa Roh Kudus yang Bapa kasihkan ke dalam hidup kita untuk menghiburkan kelaraan hati kita. Roh Kudus akan mengenalkan jalan kita untuk semakin lebih dekat dengan Bapa. Berjalanlah bersama Dia. Lekatlah ke dalam kasih-Nya yang tetap dan tak berkesudahan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan selalu ada dan sudah pasti Bapa menjamin kehidupanmu.
Kesetiaanmu kepada Bapa di surga tidak akan berakhir sia-sia. Tuhan menggaransi itu semua. Jangan punya dua Tuhan di dalam hidupmu. Bapa sanggup memberimu kesembuhan sekaligus kekayaan dalam sekali waktu. Apa yang kau minta, mintalah kepada Bapa dan rasakan itu seolah-olah kamu sudah menerimanya. Karena tidak ada doa yang berakhir sia-sia. Milikilah iman yang semakin hari semakin kuat dan diperteguhkan. Bahkan ketika mulutmu tidak ingin berdoa, berdoa saja. Karena kuasa-kuasa gelap, penghulu-penghulu di udara itu jumlahnya semakin banyak. Kekuatan mereka semakin berkali lipat. Makanya doa itu penting untuk apa? Membentengi keluarga kita. Untuk menjaga kita dari celaka. Untuk tetap menerima urapan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Karena musibah tidak akan pernah tahu kita datangnya. Bahkan ajal kita pun tidak akan pernah tahu. Maka doa itu akan mengiringi setiap langkah hidupmu dari kamu bangun tidur sampai nanti kamu bertemu dengan malam hari. Perbanyak doa, perbanyak ucapan syukur. Karena setiap daerah itu ada penghulu-penghulu udara. Penghulu-penghulu udara ada kuasa-kuasa gelap yang bisa mencegah momentum waktu. Tapi percayalah ketika kamu berdoa, itu akan membuat kekuatan mereka berangsur-angsur mereda. Jadi doa itu untuk menguatkan diri kamu dan untuk membentengi hidupmu dan keluargamu dari kuasa-kuasa jahat. Hidup kita setiap waktu bisa saja terhilang dari dunia ini. Tapi ketika kita dekat dengan Bapa, ketika memang Tuhan sudah memanggil kita, semuanya itu akan berakhir dengan indah. Dan milikilah iman yang tetap dan berketeguhan. Jalanmu mungkin sukar, tapi percayalah, kamu akan bisa melaluinya karena ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupanmu. Jangan perkatakan ketidakmampuanmu. Tuhan menciptakan, membawa kamu di dunia ini. Kamu sudah dipersenjatai, kamu sudah diperlengkapi untuk kamu bisa mencari rezeki dan juga menghidupi anak cucumu. Maka ketika Tuhan menaruh tanggung jawab yang besar, diiringi dengan Tuhan akan memberimu bejana-bejana yang besar untuk diisi. Jadi milikilah rasa cinta yang besar kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin.